Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Terdistribusi. Ya, bahasan kali ini mengenai NoSQL atau Not Only SQL. Saya ambil salah satu. Di sini kita ulas mengenai MongoDB. Ya, karena ini yang paling banyak dan populernya. Ya, MongoDB itu salah satu jenis database NoSQL. NoSQL di sini perlu diketahui ya, kebanyakan menganggap tidak ada relasi sama sekali karena no structure query language. Jadi NoSQL di sini adalah not only. Jadi bukan berarti tidak ada query ya language. Jadi tidak ada relasi sama sekali. Relasi tetap ada. Nah, NoSQL di sini basisnya adalah dokumen store ya, dengan formatnya adalah JSON. Jadi ada beberapa jenis ya. Kalau yang kita kenal di SQL itu adalah table, nah di sini tidak ada mengenal table lagi, tapi berbentuk dokumen yang di dalamnya adalah format JSON, gitu ya. JSON merupakan suatu JavaScript yang merepresentasikan struktur data sederhana dan array asosiatif. Jadi ini sangat sederhana sekali isinya. Format JSON, XML itu sama, itu format yang umum global ya, bisa dibaca oleh banyak bahasa pemrograman. Kemudian MongoDB itu menggunakan binary JSON atau JSON ya, dalam hal data storage dan format transfer jaringan data untuk dokumentasinya. Nah, jadi formatnya binary JSON. Gitu. Nah di sini MongoDB itu bisa saudara akses secara cloud ya. Jadi menyediakan juga secara cloud itu ada disebutnya MongoDB Atlas. Jadi kita bisa manfaatkan resource cloud MongoDB secara gratis ya. Kemudian aplikasi kita bisa kita arahkan ke database tersebut ya. Dalam hal ini tentunya mata kuliah bukan basic lagi, sehingga saudara harus sudah paham bagaimana cara koneksi database. Nah, itu yang terpenting. Nah, jangan sampai hanya bisa ke lokal. Bagaimana kalau berbeda hosting, berbeda host ya, berbeda server, gitu. Termasuk ini di dalamnya nanti. Aplikasi kita di lokal, akan tetapi database di cloud, gitu. Itu tetap bisa terkoneksi, ya, koneksi database. Jangan sampai lupa lagi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah collection. Ya. Kalau di SQL-nya mirip sebagai table, ya. Ada relational database. Kemudian dokumen, pada MongoDB mirip istilahnya row. Jadi dokumen itu adalah row baris-baris ya. Setiap dokumen dapat berisi kolom yang berbeda. Nah ini keywordnya. Karena kalau kita biasa di relasional, kita buat tabel, isi kolomnya itu pasti sama. Nah kalau di sini itu kolomnya bisa berbeda. Yang satu misalkan data mahasiswa, ya, kolomnya ada NPM, nama, alamat, ya, dan seterusnya banyak. Data atau dokumen kedua, ya, itu hanya punya nama dan NPM. Itu nggak masalah, itu akan menjadikan dokumen yang berbeda. Gitu. Kalau di SQL itu kan mutlak harus sama. Sebuah collection dapat membuat setiap dokumen memiliki kolom yang sama dengan membuat parameter cap menjadi true. Nah, kecuali di sini dibuat menjadi true sehingga semua data atau fieldnya harus sama.
ya. Query yang digunakan oleh MongoDB tidak menggunakan bahasa query, ya, tapi menggunakan JavaScript. Bahkan Anda dapat membuat semacam store prosedur yang ditulis menggunakan JavaScript. Ya. Di MySQL itu ada istilah store prosedur, ya. Sudah dibahas di mata kuliah basis data kan ya. Jadi bagaimana kita membuat semacam prosedural ya, untuk mengolah database. Nah, secara default, setiap membuat dokumen baru, ID dari dokumen tersebut akan tercipta secara otomatis. Jadi tidak usahlah, tidak perlu membuat ID sendiri. Ya. Jika membutuhkan ID, pasti otomatis akan di-create. Jadi kita lanjutkan. Fiturnya ada apa aja nih? Pencarian, ya, indeks, sama lah ya. Server-side code, aggregate, ya, group, aplikasi data, sharing, map, jadi mapping. Itu fitur-fitur yang sudah lengkap ya. Nah, termasuk di sini bahasan yang di fitur itu ada replikasi database. Kalau kemarin kita ulas di replikasi database terstruktur ya, atau di relasional, di SQL. Nah, kalau ini sama halnya, mekanismenya adalah sinkronisasi adanya primary, secondary, atau ada yang disebut master atau class gitu ya. Itu tergantung kebutuhan mau seperti apa, sinkronisasi ya antar primary, secondary, dan primary misalkan ya, semuanya master master itu master kalau itu sebenarnya. Sharding pada MongoDB di sini mengacu pada pembagian data ke beberapa komputer dengan porsi yang berbeda. Istilah lainnya disebut partitioning ya. Jadi pembagian data ke beberapa komputer itu adalah sharding. Semacam kalau di Harris ada partisi ya, dipilah-pilah di kelompok. Sharding MongoDB lebih dikenal dengan auto shard karena beberapa urusan administratif telah otomatis dilakukan oleh MongoDB. Contohnya menangani pembagian data ke beberapa cluster dan otomatisasi rebalancing data. Nah, jadi di sini memang didesain lebih bagus untuk distributed ya, karena otomatis dilakukannya. Tidak usah kita setting lagi bagaimana cara pembagian data ke clusternya bagaimana. Itu dilakukan otomatis oleh MongoDB. Arsitekturnya, nah di sini konsep dasarnya adalah memisahkan collection ke dalam bagian-bagian kecil yang disebut chunk. Chunk kemudian didistribusikan ke server cluster yang disebut sebagai shard. Masing-masing shard bertanggung jawab terhadap subset data yang disimpan. Kemudian setiap shard dapat direpresentasikan sebagai mesin dengan koneksi ke satu atau lebih service mode. Ya. Kalau disebut service mode itu disebut mode. Ya. Ini fitur untuk pembagian data ke clusternya. Ya. Kita lanjut. Nah seperti ini arsitekturnya. Ya. Jadi kalau yang single itu hanya antara klien dengan mode. Ya. Tapi di sini untuk chart ya, dari klien itu adalah proses ke mode. Ya. Dari sini baru diteruskan ke mode. Ya. Dalam pengembangan sebuah aplikasi, kita dapat meng-setup aplikasi untuk langsung koneksi ke service MongoDB ini ya. Namun dengan melakukan sharding, koneksi tidak secara langsung pada setiap service. Jadi hanya menghubungkan aplikasi dengan shared cluster. Bisa dilakukan dengan proses routing yang dinamakan dengan Mongo. Yang ini ya, proses routing. Baru ini ke MongoDB ya.
Mongoose proses ya routing tadi dapat juga dikatakan sebagai abstraksi koneksi ke smart cluster. Jadi di sini clustering, bagaimana kalau kemarin kita ulas di load balancing, nah inilah sebagai balancernya kalau gitu ya. Client terkoneksi ke Mongoose yang kemudian diteruskan ke shard ya. Developer tidak perlu memikirkan perbedaan proses Mongoose dan Mongoose karena dalam level development application mereka memiliki bentuk yang sama. Jadi ini ya sama aja ya, tidak ada perbedaan. Cuman posisi atau tupoksinya masing-masing ini berbeda. Kalau Mongoose dia bekerja untuk meneruskan ke chart ya atau clusteringnya. Nah, sehingga benefitnya di sini tidak perlu mengganti kode aplikasi ketika memutuskan untuk scale up database itu. Nambah database nih, koneksi atau source code-nya tidak perlu dirubah ya, karena itu dilakukan langsung koneksi ke Mongoose. Nah, ke Mongoose ini nanti koneksi ke Mongoose ya. Mongoose kita tambah, nggak ada masalah ya, tidak ada yang perlu dirubah source code-nya. Lalu apa manfaatnya di sini ya? Dengan teknik ini, developer dapat merencanakan ukuran media penyimpanan data ya pada setiap shard yang dimiliki. Menulis data akan lebih cepat daripada hanya satu mode karena secara cluster ya, secara bersamaan nulisnya nggak satu dikerjakan oleh satu, tapi dikerjakan bersamaan sehingga lebih cepat. Proporsi data yang bisa disimpan di memori bisa lebih banyak. Ini tentunya akan menambah performa. Ya. Jadi performa pemrosesan data. Nah, di sini kita lihat ya, komponen sharding yang tadi ya, Mongoose, dari Mongoose ini dia akan mengakses ke Mongoose ya, shard 1, shard 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini replika semua ya. Sehingga satu akses, dua akses ya, itu dibagikan ke masing-masing shard, respon time-nya akan lebih cepat. Setting up sharding ya, pertama, shard di sini setiap server yang menyimpan bagian-bagian collection atau chunk yang disebut sebagai shard. Setiap shard bisa memiliki satu mode atau lebih, walaupun bisa lebih dari satu, yang dijadikan master hanya satu. Ya. Mode yang lain hanya digunakan slash jika sewaktu-waktu bisa jadi trouble. Jadi tadi ya, satu shard itu punya mode banyak atau lebih dari satu. Cuman ya tetap satu yang menjadi masternya, yang lain sebagai slave ya. Jadi ada master satu, dia akan disinkron ke slash. Mongoose di sini fungsinya pengatur proses routing ya, dan kemudian mengumpulkan respon untuk klien. Klien masuk ke Mongoose, Mongoose dia akan melempar ke charge atau ke Mongoose. Ya. Mongoose tidak dapat menyimpan data sehingga konfigurasi disimpan pada config server. Ya. Lalu config server di sini Mongoose akan mengacu kepada config server ini setiap ya Mongoose akan membaca config server setiap kali terjadi aktivitas read and write operating database. Itu nah di sini teknis sih sebenarnya, jadi saya capture aja di cara-cara untuk menginstal ini sebenarnya tidak perlu mengacu ke ini ya, banyak sekali di Google secara tinggal ketikkan install di Windows bagaimana, di Linux bagaimana, Linuxnya apa, Debian, ya, Ubuntu dan sebagainya itu repositorinya pasti berbeda-beda. Cara menginstal standar ya, kalau di Windows double klik buat directory-nya, baru kita coba konsol, ya, lihat. Nah, MongoDB itu ada server, ada client ya. Jangan sampai bingung lagi ya di MySQL ya atau Maria itu juga saudara harusnya sudah terbiasa dengan
cara koneksi melalui klien atau biasa saudara gunakan yang standar adalah phpMyAdmin ya untuk mengakses secara klien. Kalau langsungnya berarti secara konsol langsung ke database-nya koneksi. Nah, banyak sebenarnya tools untuk database klien sebenarnya untuk mengakses database di server. Salah satunya yang gratisan ya. Kebanyakan yang biasanya itu berbayar ya. Contoh MySQL Yob itu udah bayar juga, Navigate berbayar ya. Kalau SQL Front saya agak lupa lagi. Nah, itu ada macam-macam lah. Itu bagaimana kita mau termasuk meremote ya database yang tadi ada di server gitu. Menampilkan database, perintahnya show DBS ya. Muncul database-nya, membuat database, ini banyak sekali lah tutorial sebenarnya, tidak usah berpaku pada bahasan kita di slide ini. Kasih standar ya, use database apa, kurang lebih sama lah dengan MySQL. Nah, koleksi berisi kumpulan dokumen atau data dalam format JSON. Koleksi bisa dibuat dengan perintah dbScript collection, nama koleksinya mau apa. Atau bisa juga otomatis dibuat ketika kita melakukan insert data. Gitu ya. Insert data, perintahnya seperti ya, db koleksinya apa, insertnya ke datanya apa, gitu ya. Atau db koleksi save, langsung ketika save, save ini adalah meng-create juga ya. Koleksi adalah nomor koleksi yang akan dibuat, data adalah data yang akan kita simpan dalam format JSON ya. Ada yang belum tahu format JSON ya, jangan sampai masih bingung ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh di sini format JSON-nya seperti ini. Ada contoh koleksi bernama buku ya. DB buku collection insert apa isinya, judulnya adalah ini, sinopsisnya adalah ini, pengertiannya adalah ini. Jadi ini value-nya ya. Tadi array bentuknya ya. Key-nya judul, value-nya belajar mau. Maka setelah proses akan didapatkan satu koleksi ya. Kita lihat di sini insert satu, kita tambah lagi judul, sinopsis, pengenalan, harga. Nah, ini tadi tidak tanpa harga ya, kalau ini ada harganya. Gak masalah ya kalau di SQL mau DB itu boleh berbeda ya. Kita dapat 2 ya tadi datanya, kita di count ada hasilnya 2. Menampilkan bagaimana db koleksi file ya. db apa, buku. Kita lihat ID-nya ada, ini objek ID-nya ini, judulnya apa ya, yang tadi dimasukkan. Ini ya, field-nya berbeda. Yang ke satu tidak ada, ya. Yang kedua ada. Nah, fungsi pretty di sini biar tampilannya saja di sini ya. View-nya pretty view itu tampilannya lebih rapi. Format JSON ya seperti ini. Menampilkan buku yang memiliki harga 50.000. DB buku, find harga ya. Value-nya berapa, apakah muncul. Catatan ID atau objek ID ini selalu ada, itu akan otomatis ya sebagai primary key. Menambah data kayak tadi ya, DB koleksi update, query, data barunya apa. Query adalah kunci data yang akan kita ubah, seperti where kalau di SQL ya. Nah ini karena tadi bilang not only, kan berarti tidak ada relasi ya. Data baru adalah data barunya apa. Itu mau dirubah ya update.
Contoh seperti ini, DB buku, judul pemrograman, MongoDB judul pemrograman, database, proyek coding, contohnya ya. Maka di sini kita lihat ya hasilnya ya, tentang coding gitu. Hapus ya sintaksnya remove ya. Video yang mau dihapus apa? Belajar MongoDB. Nah, ya tinggal db.buku.remove. Menghapus database dan koleksi. Ini contohnya adalah db koleksinya apa? Drop. Ya. db drop database. Menghapus huruf ya. Tugas. Nah ini ya. Nanti saya perjelas di classroom ya. Jadi bagaimana membandingkan kinerja NoSQL. Jadi kinerjanya misalkan di tadi MongoDB itu bagaimana kinerja misalkan untuk pembacaan read ya CRUD lah gitu ya. CRUD dengan environment mesin yang saudara gunakan. Itu kinerjanya bagaimana. Kita MongoDB dengan NoSQL yang lain ya, jadi bandingkan. Nanti saya perjelas di kelas. Baik, terima kasih. Itu dulu pertemuan untuk NoSQL database. Ya. Pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.